Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart. Informasi ini saya sampaikan di hari Rabu tanggal 16 Februari 2022. Di market XAU USD ini di time frame daily ya atau D1. Oke, kalau kita perhatikan dari pergerakan atau struktur dari candle di time frame D1 ya. Dari posisi dia breakout ya di area sini ini kan memang tekanan buyer sangat kuat sekali ya hingga mendorong area trend line ya yang di atas ini dia breakout area trend line, kemudian di hari berikutnya terjadi kenaikan dan kemarin sempat sentuh area resisten tertinggi yang di sini ya di 1877, tapi di sini terjadi penolakan pada seller dan akhirnya di candle kemarin ditutup di candle warna merah atau posisi candle turun. Apa yang bisa kita dapatkan di time frame daily ya atau D1? Di sini kita lihat terbentuk bearish engulfing ya di mana candle hijau yang ini ya ditutup oleh candle merah yang ini. Jadi dimakan oleh candle merah. Jadi tandanya ini terjadi penolakan ya atau titik reversal yang terbentuk di pattern ya atau bearish engulfing ini. Nah, kemudian di sini ya yang bisa kita lihat di time frame D1 ya atau daily, apakah ini akan terjadi retest ya? Kalau retest sih memang dia sudah menyentuh area 1846 ya. Di mana di sini terjadi ketika dia breakout terjadi titik reversal ya di 1877 gagal dia breakout terjadi penolakan dan di sini kemungkinan akan terjadi retest ya. Retest itu artinya adalah kembali lagi yang awalnya di sini di breakout area resisten atau trend line ya sekarang jadi area support ya dan ini area trend line akan kembali ke sini. Kemudian setelah retest itu biasanya terjadi pullback. Nah, ini yang sangat menarik sekali ya yang kita lihat karena penentu kekuatannya itu di sini nih. Ini ada candle impulsif bullish ini yang berhasil membreakout. Jadi ini yang akan menjadi penentu di beberapa hari ke belakang dari pergerakan candlestick atau dari pergerakan tekanan seller ini. Nah, yang pertama, apakah hari ini ya di daily ini berhasil breakout ya area 1846 ya. Breakout itu jadi artinya dia menembus area 1846 dan area trend line ya dengan harga saat ini di 1853 dan poin 45. Dimana di sini akan jika dia breakout maka kemungkinan besar dia akan tes 1820 karena ini ada low dari impulsif bullish candle di 3 hari yang lalu. Tapi kalau nantinya ya di hari ini kemungkinan kalau memang dia ini kan karena seller kuat sekali menekan turun ya, kemungkinan akan terjadi tes lagi di kisaran 1846 ya. Kalau nantinya masuk di area sini dan ternyata dia membentuk ekor panjang dan close di atasnya 1846, berarti itu tandanya akan terjadi pembalikan arah ya atau terjadi pullback. Jadi setelah retest terjadi pullback. Kalau sudah terjadi pullback ya dia pasti akan menunjukkan power kekuatannya naiknya lebih besar dan lebih tinggi di atas 1877. Tapi kalau untuk hari ini dia hanya berkisaran di area 1846 berarti dia akan membentuk area base ya, tapi kemungkinan kecil kalau area base ya, kemungkinan kita lihat aja sih, kita pantau bareng-bareng di hari Rabu ini sampai Kamis Jumat besok ya, candle yang terbentuk di area trendline ini dan area support di 1846. Ya, untuk lebih detail pergerakannya kita akan turunkan di time frame H4. Apa yang bisa kita dapatkan di time frame H4?
Oke, di time frame H4 kita lihat di sini ya. Saya perbesar dulu ya. Di time frame H4 yang sangat menarik sekali ya. Kemarin di sini juga terjadi impulsif bullish ini ya. Impulsif bullish ini juga membreakout area 1846 ya. Dan area trendline yang tadi kita lihat di time frame D1. Tapi setelah dia breakout, dia retest ya. Ini retest area 1850 ya. Kemudian dia pullback ya. Kemudian ini ada impulsif bullish kecil ya. Kemudian dia naik sampai kemarin dia menyentuh 1877, akhirnya dia turun. Nah, seller kuat di sini. Nah, untuk susunan struktur candle terakhir yang bisa kita lihat di sini di time frame H4 ya. Terjadi penolakan kuat di 1846 ya. Di sini ya, dari penurunan ini kan impulsif bearish ya, dari candle hijau dimakan candle besar merah turun besar ini ya. Ini candle satu ini namanya impulsif bearish, berhasil membreakout area ini ya, area support ya. Kemudian support kedua yang kuat juga di 1857 sampai 1860, sampai dia mendekati 1850 dan ditolak oleh di level 1846. Buyer sudah mulai penekanannya. Terlihat dari body candle ya, di sini volume atau body candlenya besar sekali ya, menekan, tapi di candle berikutnya sudah mulai mengecil. Apalagi di sini sudah ada perlawanan dari buyer, sudah warna hijau. Jadi kemungkinan untuk hari ini juga ada dorongan buyer ya, karena ada ini konfirmasi warna hijau ini kan berarti ada pelemahan pada seller, di mana sudah lelah dia untuk menekan ke bawah lagi di bawah 1846 ya. Jadi di sini ada tekanan buyer yang cukup sangat kuat ya di area 1846. Area support ini sangat kuat sekali seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan pun ya, gelombang terkuatnya itu di area 1841 nih. Ini kan ada support terkuat ya, 1841 sampai dengan 1850. Nah, ini sangat kuat sekali. Mungkinan saya akan kasih penebalan ya. Saya kasih penebalan di sini. Ini poin penting juga di time frame H4 ya. Nah, ini saya kasih penebalan. Yang ini saya ganti warna biru aja, 1841. Oke. Nah, seperti ini. Jadi 1841 sampai 1850 ini gelombang kekuatan tekanan buyer di area sini, teman-teman ya. Jadi untuk 1846 ini kan area support terkuat ya, dan area trendline. Jadi digabung dengan gelombang area 1841 sampai dengan 1850. Di sini memiliki kekuatan buyer yang dimana akan mendorong kekuatannya naik ya. Tekanan kekuatan naik ini gagal jika ya struktur atau pembentukan dari pergerakan candlestick ini seller kuat menekan di bawah 1841. Nah, ingat ya, kalau dia bergerak di bawah 1841 berarti tekanan buyer sudah sangat lemah sekali ya. Jadi kemungkinan besar bisa terjadi gagal dia melanjutkan trend naik atau breakout area sini. Jadi penentunya ini di sini nih. Nah, candle ini ya, impulsif bullish ini. Jadi ini mungkin bisa saya tandain ya, sebelum ke 1820 kemungkinan dia akan tes ke sini dulu nih. Ya, di kisaran sini. Sebentar ya, ini ada banyak penolakan di area sini 1827 ya. Ini saya ganti warna. Ya, ini area support juga ya di sini. Jadi ini bisa dijadikan titik dimana kalau dia memang gelombang buyer kekuatannya di sini ini gagal dia menolak seller ya, dan dia berlanjut ke 1841, di bawahnya ini dia akan tes dua level ini ya, antara 1827 sampai dengan 1820. Tapi menurut saya sih ini akan sangat menarik sekali ya, karena di sini akan terjadi tekanan buyer cukup kuat untuk dia mencoba tes sekali lagi ya,
mencoba break 1877 ya. Tapi nanti ini kita bisa ada poin-poin penting juga kok nanti di time frame H1 yang lebih detail. Ya, mungkin itu yang bisa dicatat oleh teman-teman ya di time frame H4, hal-hal yang penting apa yang bisa kita dapatkan. Oke, kita lanjutkan di time frame H1. Kita akan cari titik entry kita ya, peluang untuk pengambilan posisinya di mana kita masuk di time frame H1. Oke, sebelum saya jelaskan di time frame H1 ini, saya ingatkan buat teman-teman ya, semua tontonlah video ini dari awal ya, karena ini saya menceritakan dari time frame D1, H4 sampai dengan target titik entry ya. Kenapa seperti itu? Supaya teman-teman paham apa yang saya jelaskan ya. Jadi jangan hanya melihat dari titik-titik penting di time frame H1, peluangnya area sini. Jangan dilihat seperti itu, karena harapan besar saya ke teman-teman semua bisa mengikuti channel ini, bisa pintar, bisa jeli, bisa pandai dalam melihat atau menganalisa sebuah pergerakan market ya. Itu sih harapan keinginan saya buat teman-teman semua. Jadi tolong jangan di skip, please diperhatikan detail satu persatu ya, apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan di sini. Oke, kita lanjut di time frame H1. Peluang apa yang bisa kita lihat di sini ya. Sebelumnya saya akan merapikan dulu ya. Sebelum saya merapikan, mungkin saya akan jelaskan sedikit dari pergerakan terakhir kemarin. Di sini ketika kemarin bergerak di setelah pembukaan ini kan terjadi kenaikan ya. Kemudian ada penolakan dari seller di area resisten 1877, terbukti dari candle hijau ini ya dimakan oleh candle merah. Ini juga bearish engulfing ya. Tapi ternyata di candle berikutnya di sini kekuatannya sangat kuat sekali ya. Ini terjadi reversal ya di 1877 penolakan. Kemudian ini ada impulsif bearish yang sangat kuat mendorong kekuatan seller ini melebihi dari rata-rata ya pergerakan harian ya. Kemarin juga saya sampaikan di review dari pergerakan XAUUSD sore ya. Di sini alhamdulillah sudah mencapai targetnya di kisaran 1850 sampai dengan 1846 ya di sini. Dan kenapa kemarin saya bilang kemungkinan besar akan bergerak di area sini? Yang pertama, setelah dia membentuk volume atau body besar ini, impulsif bearish ini ya. Ini terjadi penurunan volume atau penurunan body, makin mengecil, kemudian mengecil, dan saya ingatkan kemarin jika terjadi perubahan warna pada candlestick, contoh di sini ada long legs doji nih ya. Ini konfirmasi pergerakan di mana seller sudah mulai kelelahan ya untuk dia menekan lebih dalam. Terbukti setelah itu ada kenaikan, sempat ekor panjang ya tes 1857, tapi di sini ditolak lagi oleh seller, membentuk bearish pin bar tapi tidak melebihi dari 1846. Candle berikutnya muncul lagi dan akhirnya dimakan oleh candle hijau. Nah, ini paten posisi di mana akan terjadi pullback atau pembalikan harga dari 1846 ini. Kekuatan seller mendukung sangat kuat dan akhirnya dia naik bergerak mendekati area 1857. Nah, ini yang bisa saya ceritakan ya. Sekarang saya akan merapikan dulu sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama ini saya akan hapus ya penebalannya ini karena sudah selesai, tapi ini akan menjadi titik resisten. Ini saya akan ganti warna coklat. Oke, kemudian di sini ya, ini saya hapus penebalannya dulu. Oke, dan di sini akan jadi titik resisten juga ya, dan jadi titik resisten. Oke, nah kemudian dari posisi ini ya, biru ini, blok biru ini saya hapus dulu. Nah, kemungkinan seperti ini. Oke, sekarang saya akan masukkan dulu karena ini ada penurunan cukup panjang ya, besar sekali. Ini range rata-rata melebihi dari $30 ya. Jadi lumayan besar ya, termasuk rata-rata pergerakan fluktuasi yang cukup besar di hari kemarin. Ini saya akan tarik garis Fibonacci retracement ya. Saya paskan dulu di area body.
kemungkinan besar di sini ya. Kemudian ini body terakhirnya di sini. Oke. Kita sudah mendapatkan area 61,8% sampai dengan 50%. Oke, saya kasih penebalan dulu. Saya kasih garis warna biru sini ya. Ini karena ini termasuk titik penting. Saya ganti warna biru. Perhatikan ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga saya kasih garis warna biru. Oke. Dan di sini saya akan kasih penebalan ya, karena ini adalah area penting, area retracement ya. Saya menggunakan Fibonacci retracement atau FR. Oke, saya lanjutkan. Mungkin ini akan saya jelaskan ya mekanismenya, strateginya seperti apa, target entry kita di mana. Yang pertama, perhatikan dari struktur candle terakhir di sini ya. Ini terjadi pergerakan area base ya, tidak jauh dari kisaran 1846 sampai dengan 1857 ya. Ini mungkin juga bisa jadi level psikologi, cuman nggak tak kasih penebalan, cukup teman-teman tahu aja di kisaran 1846 sampai dengan 1857 ya, akan bergerak di area sini ya. Tapi di sini saya akan perhatikan yang pertama, teman-teman yang sudah ambil posisi buy ya, kemungkinan besar bisa ditahan dulu ya, yang belum dilikuidasi ya. Tapi kalau sudah dilikuidasi, boleh nanti ketika nanti memang dia balik lagi ke 1846 ya, boleh buy di area ini 1846 ya. Di sini ini titik buy pertama kita ya. Karena ini yang tadi saya jelaskan, ini masuk dalam gelombang buy ya, area buy yang sangat kuat di kisaran 1841 sampai dengan 1850 ya. Dan kalau nantinya dia break out ya di atas 1857, breakout di atas ini ya, ini kemungkinan besar akan bergerak menuju ke area retracement ya, area retracement kisaran 50% sampai dengan 61,8%. Nah, ini area ini sangat penting ya. Dua level ini ya, di kisaran 50 sampai 61,8%. Nanti diperhatikan aja di area sini struktur atau pattern yang terbentuk di area ini berbentuk apa. Kalau nanti di sini terjadi penolakan ya, berarti intinya gini, kalau sudah ambil buy di sini ya atau di area sini, likuidasi area sini dulu aja. Setelah itu kita pantau, dilihat kalau nanti di sini membentuk pattern turun ya, berarti ada reversal atau penolakan di area retracement, maka dia akan kemungkinan besar dorongan seller cukup kuat akan tes area 1850 sampai dengan 1841. Ingat ya, ini adalah area sangat penting sekali, penentu, dimana kalau di sini terjadi penolakan atau membentuk pattern reversal ya di area sini ya, entah single pattern, double pattern atau triple pattern, terjadi penolakan kuat ya, contoh bearish pin bar atau bearish engulfing, atau di sini terjadi kekuatan candle impulsif bearish atau marubozu bearish ya, nah maka boleh ambil sell area sini. Ingat ya, jika gagal ya breakout. Tapi kalau dia breakout ya, boleh buy di atas 61,8%. Saya pastikan seperti itu. Kalau nanti di atas 61,8% ini di level 1866, boleh buy di 1867 sampai dengan 1868. Juga diingat harus membentuk candle continuation ya, atau penerusan tren, di mana contoh ada susunan candle hijau 3 1 2 3. Jadi itu menandakan kekuatannya sangat besar dan close di atas 1866. Kemudian terjadi bullish engulfing atau bullish pin bar. Jadi contoh dia turun ekor panjang terus akhirnya ditutup di body kecil di atas 1866. Itu adalah target area buy kita. Oke. Target area buy kita. Paham ya teman-teman ya. Kalau sudah buy di area sini, likuidasi terdekat adalah 1874 ya, dan dia akan tes area resisten 1877 area sini ya. Dan di sini mungkin saya bisa kasih penebalan karena ini posisi terpenting juga ya.
tapi saya ganti warna coklat ya teman-teman ya. Saya kasih warna coklat supaya ada perbedaan. Ini area resisten terkuat di sini ya. Ini adalah resisten terkuat. Jadi tolong teman-teman perhatikan di area sini juga, karena nantinya ketika ini sudah breakout 1861 bergerak naik, dia akan tes ke sini 1877 ya. Kalau hari ini ditutup di atas 1877 ini masih memungkinkan ya. Kalau tekanan buyer kuat ya, dia akan menekan di atas 1877 atau close di area sini nantinya ya. Ya kemungkinan besar dia kalau break di atas 1877 dia akan melanjutkan kenaikannya sampai dengan 1887 sampai dengan 1902 sampai 1903. Ya akan tes level psikologi 1900 seperti itu ya. Jadi diingat teman-teman, jika apa yang saya sampaikan ini teman-teman masih bingung, bisa diulang videonya sampai teman-teman paham dan mengerti apa yang saya jelaskan. Oke. Terima kasih buat semuanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan jangan lupa selalu saya ingatkan tekan tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi dari Zona Forex dan update informasi yang Anda terima secara langsung. Dan jangan lupa dukung selalu channel ini supaya bisa dinikmati oleh banyak orang dan memiliki peluasan dalam informasi ya. Jadi tolong bisa dibagikan ke teman-teman kalian semua supaya bisa mendapatkan manfaat yang sama jika memang channel ini bermanfaat buat kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.